Pihak Polda Metro Jaya telah menetapkan Gisela Anastasia sebagai tersangka atas kasus video panas yang telah diakuinya bahwa memang dirinya lah yang membuat dan merekam video panas tersebut dan terjadi pada tahun 2017 di salah satu hotel di Kota Medan bersama dengan laki-laki berinisial MYD. Maka dengan ditetapkannya Gisela Anastasia sebagai tersangka, pihak Polda Metro Jaya pada tanggal 4 Januari 2021 pun memanggil Gisela Anastasia dengan statusnya sebagai tersangka. Maka ketika polisi mengumumkan jika Gisela Anastasia telah mengakui perbuatan aksi rekaman video panas dan terjadi pada tahun 2017, di mana Gisela Anastasia saat itu masih resmi berstatus sebagai istri dari Gading Martin, video Q&A antara Gisela Anastasia dengan Deddy Corbuzier kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ketika Gisela Anastasia disodori pertanyaan oleh Deddy Corbuzier dan diminta untuk menjawab secara cepat apakah lebih memilih selingkuh atau diselingkuhi, Gisel pun lebih memilih menjawab selingkuh. Lalu adakah jawaban cepat dari Gisel ini ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2017 silam? Entahlah. Namun dari sudut pandang keilmuan, pakar mikroekspresi pun memiliki analisisnya. Mengapa Gisela Anastasia lebih memilih jawaban selingkuh daripada diselingkuhi? Dan yang tak membuat kasus video panas Gisela Anastasia ini menjadi pro kontra adalah karena dari pihak Komnas Perempuan lebih melihat Gisela Anastasia sebagai korban. Lalu mengapa Komnas Perempuan berpendapat demikian? Dan yang tak kalah menjadi semakin panas pemberitaan tentang video panas Gisela Anastasia adalah karena adanya sorotan dari media asal Inggris yang mengatakan hukum Indonesia terlalu keras terhadap kasus video panas Gisela Anastasia. Lalu, seperti apa tanggapan dari pakar hukum pidana melihat sorotan dari media asal Inggris tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah kasus video panas Gisela Anastasia kini telah memasuki babak baru. Setelah sebelumnya pihak Polda Metro Jaya telah menetapkan Gisela Anastasia dan laki-laki berinisial MYD sebagai tersangka atas kasus video panas, maka polisi pun kembali memanggil Gisela Anastasia dan laki-laki berinisial MYD untuk menjalani pemeriksaan pada hari Senin 4 Januari 2021 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Butuh proses perjalanan yang panjang untuk polisi menetapkan Gisela Anastasia dan laki-laki berinisial MYD sebagai tersangka. Dasarnya adalah pengakuan Gisela Anastasia yang telah mengakui bahwa video panas yang beredar di tengah masyarakat secara masif dan luas adalah dirinya dan dibuat pada tahun 2017 di salah satu hotel di Kota Medan dan di bawah pengaruh minuman keras. Sontak ketika pengakuan Gisela Anastasia ini diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya dengan penetapan Gisela Anastasia sebagai tersangka, publik pun terkejut dan terhenyak. Dan seperti inilah detik-detik MYD mendatangi Polda Metro Jaya dengan status sebagai tersangka. Sekitar pukul 10.30 tadi, saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test, hasilnya non-reaktif. Rapid test antibodi non-reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen, juga hasilnya adalah non-reaktif. Yang bersangkutan sementara masih dalam pemeriksaan. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaannya seperti apa. Kemudian untuk saudari JA tadi beberapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir.
dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi ini yang mungkin bisa sampaikan teman-teman semuanya. Nanti hasilnya seperti apa, tidak usah kita berandai-andai. Ya, kita tunggu saja nanti dari hasil pemeriksaan penyidik, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Kesetiaan dalam sebuah hubungan, baik ketika masih berpacaran atau telah berumah tangga, merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan hubungan antara pria dan wanita yang saling mencintai. Apalagi pada sebuah hubungan cinta yang telah berada di institusi pernikahan. Kesetiaan merupakan syarat yang mutlak tanpa terkecuali bagi seluruh pasangan yang telah berumah tangga. Tanpa adanya kesetiaan, tentu saja sebuah hubungan pernikahan akan rentan dengan kehancuran dengan sendirinya. Namun tak bisa dipungkiri, selama menjalani sebuah rumah tangga akan melewati masa-masa godaan dalam berumah tangga. Salah satunya adalah perselingkuhan, sebuah perbuatan yang harus dijauhi oleh pasangan suami istri. Dan kabar video panas Gisela Anastasia yang terjadi tahun 2017 silam di kota Medan tentu saja membuat publik terhenyak. Pasalnya di tahun 2017, Gisela Anastasia masih sah dan resmi berumah tangga dengan Gading Martin. Lalu jika ditarik kembali dengan pernyataan Gisela Anastasia saat diberikan pertanyaan oleh Deddy Corbuzier dengan metode question and answer dengan cara cepat, Gisela Anastasia diberikan pertanyaan oleh Deddy Corbuzier, lebih memilih selingkuh atau diselingkuhi? Dan ternyata jawaban Gisela Anastasia adalah pilih selingkuh. Lalu adakah jawaban Gisela Anastasia tersebut dengan tanpa sadar karena telah terjadi peristiwa video panas tahun 2017 silam di kota Medan? Entahlah. Namun seperti inilah analisis pakar ekspresi mengapa Gisela Anastasia menjawab pilihan selingkuh daripada diselingkuhi. Jadi kalau misalnya jadi gini, kalau kita lihat nggak cuma satu bagian, kita lihat beberapa bagian bahwa ada pertanyaan sebelumnya misalnya bikini atau lingerie gitu misalnya, terus kemudian ibu atau Gempi, ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Polanya Gisel itu dia mikir terus jawab atau nggak langsung ketawa terus jawab seperti itu. Nah khusus untuk pertanyaan yang sifatnya selingkuh atau diselingkuhin, dalam proses dia menjawab dia ngelihat ke bawah dulu gini, gitu. Terus tangannya ada beberapa penanda gini. Jadi tangannya gerak ini, jadi ada tangannya gerak ini gitu ya. Terus matanya ngelihat ke bawah ke arah lain dulu. Terus kemudian ketika habis ketawa, tek gitu ada di sini tegang gitu. Ada 3 sinyal penunjuk bahwa dia saat itu stres sebetulnya ketika ditanya pertanyaan itu. Jadi kalau saya ngelihat bahwa pertanyaan itu membuat dia nggak nyaman. Tetapi dia memilih diselingkuhin dan kata-katanya adalah kalau diselingkuhin kan sakit ya, seolah-olah dia ingin ngasih tahu bahwa gue udah pernah loh diselingkuhin, jadi gue lebih memilih untuk selingkuh. Jadi yang terlihat ada perasaan tidak nyaman sebetulnya ketika dia milih untuk selingkuh. Sebetulnya dia nggak merasa nyaman di situ. Nah dan plus dia tambahin kata-kata kalau diselingkuhin kan sakit ya, nadanya turun ceng gini ya. Itu artinya bahwa dia ingin nunjukin secara tidak langsung bahwa ya kalau dia memilih selingkuh karena sudah diselingkuhin duluan misalnya kayak gitu sih sebetulnya yang saya lihat. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Nah, iya non, Suka kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Jadi karena gini loh, kalau misalnya kalau saya jadi misalnya saya ditanya selingkuh atau selingkuhin, saya mikir misalnya selingkuh gitu misalnya, udah selesai. Kalau ditanya kenapa, ya lebih enak kayaknya ya, atau kalau selingkuhin kan sakit baru kayak gitu. Kali ini nggak ada pertanyaan kenapa dari Deddy. Dia langsung bilang kan diselingkuhin kan sakit ya gitu, sambil beda intonasi gitu loh maksudnya. Nah berarti kan ada sesuatu di situ. Itu menurut analisa saya bisa saja salah, tapi kan kita tahu bahwa ada hukum aksi reaksi,
ada hukum bahwa kondisi-kondisi yang tidak diketahui kita sebagai orang umum. Karena orang yang di luar sana kan banyak, orang yang kelihatannya istilahnya putih ternyata dalamnya hitam, kan banyak kayak gitu. Ya kita nggak bisa bilang bahwa Giselle itu baik atau buruk, atau Gading itu baik atau buruk, kita nggak tahu loh rumah tangga mereka. Jadi buat saya, analisa saya dari kata-kata Giselle itu kayak tadi. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya yang bisa aku lakuin cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses ya udah kayak gitu, sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu aja. Polisi telah menetapkan Giselle Anastasia sebagai tersangka. Panggilan kembali kepada Giselle Anastasia untuk menjalani pemeriksaan telah dilakukan. Dan kini yang menjadi masalah kedepannya adalah bagaimana dengan hak asuh Gempi yang kini berada di tangan Giselle Anastasia. Aris Merdeka Sirait pun mengatakan bahwa dengan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Giselle Anastasia, selain telah meresahkan masyarakat Indonesia, hal ini dapat juga berdampak kepada psikologis Gempi. Seperti inilah pernyataan pedas dari Ketua Komisi Perlindungan Anak. Ketika dia sudah dinyatakan sebagai tersangka, maka Komnas Perlindungan Anak melihatnya bahwa Giselle maupun Nobu itu dapat diancam pasal berlapis dari undang-undang pornografi maupun undang-undang ITE, karena ancamannya antara 6 sampai 12 tahun penjara, maka mau tidak mau tentu ini akan berhubungan dengan pengasuhan anaknya, ya. Maka hak asuhnya itu mau tidak mau memang harus diserahkan kepada ayahnya, dalam hal ini Gading Martin. Walaupun itu pada putusan perceraian ditetapkan oleh pengadilan itu adalah hak asuh kepada ibunya. Tetapi dengan perilaku yang tidak terpuji ini dan diakui bahwa itu dapat berdampak pada perkembangan psikologi anak, maka mau tidak mau tentunya hak asuh itu harus diberikan Giselle kepada Gading Martin supaya anak itu dapat diasuh dengan dan sesuai dengan usia perkembangan anak itu. Orang yang berada dalam video tersebut bukan kamu, bener ya, Nam? Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat itu, maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Bahwa setiap orang punya masa sisi gelap, setiap orang punya sisi gelap, memang ada yang kelihatan, ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap. Nah, emang Om melihat hubungan mereka waktu itu seperti apa sih, Om? Tidak terungkap. Hak asuh. Oh, asuh. Enggak, itu biar itu antara Gading dan Giselle. Maka jika pihak kepolisian telah menetapkan Giselle Anastasia sebagai tersangka, maka pendapat yang berbeda datang dari Komnas Perempuan. Melihat kasus yang sedang dihadapi oleh Giselle Anastasia, Komnas Perempuan justru melihat posisi Giselle Anastasia sebagai korban. Karena ketika Giselle Anastasia melakukan rekaman video panasnya bersama dengan laki-laki berinisial MYD adalah ranah privasi dan bukan tindak pidana. Komnas Perempuan justru melihat yang patut untuk dijadikan tersangka adalah yang menyebarluaskan secara masif. Komnas Perempuan sendiri melihat sebenarnya GA ini sebagai korban ya, korban kekerasan berbasis gender cyber ya, karena dokumen pribadi disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa izin pemilik dokumen tersebut. Sehingga penetapan GA sebagai tersangka itu sebenarnya tidak tepat, karena apa yang
menjadi privasi GA itu bukan perbuatan tindak pidana. Seharusnya yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana adalah pelaku penyebarluasannya. Sesuai dengan Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1 itu menyampaikan bahwa untuk dokumen pribadi kepentingan sendiri itu tidak termasuk dalam ranah pidana. Sehingga Komnas Perempuan melihatnya GA ini sebagai korban dan tidak seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka. Yang melakukan penyebarluasan adalah orang lain yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak merugikan untuk korban, yaitu GA di sini, yang memang gambarnya tersebar luas karena pelaku penyebarluasan. Karena kalau kita bicara tentang kasus kekerasan berbasis gender online melalui penyebarluasan konten pornografi itu kan tidak hanya terjadi dalam kasusnya GA, tapi ini kasus berulang. Yang bisa penting bagaimana membaca telaah undang-undang pornografi ini, subjek yang melanggar itu siapa sebenarnya. Dalam konteks GA ini beliau adalah korban dan penetapan tersangka ini bertentangan juga dengan undang-undang pornografi karena sudah diatur secara penyimpanan dokumen pribadi itu tidak masuk dalam ranah pidana. Siapa sih yang nggak kepengen sebenarnya hidupnya mulus-mulus aja gitu. Terus kalau aku harus sekarang ceritanya begini, aku jalanin dengan cerita yang sekarang dengan harapan bisa lebih baik ke depannya, tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, memperbaiki hal-hal yang bisa diperbaiki dengan cerita yang baru. Nah, jadi ya dijalanin aja dengan ups and down-nya, ya dinikmatin aja. Maka ketika terjadi pro dan kontra tentang keputusan polisi yang menetapkan Gisela Anastasia sebagai tersangka, analisis dari pakar hukum pidana pun mengeluarkan pendapatnya. Dikatakannya bahwa polisi tentu saja tidak asal-asalan menetapkan Gisela Anastasia beserta dengan laki-laki berinisial MYD sebagai tersangka. Lalu, seperti apa penjelasan dan analisis atas perkembangan kasus video panas Gisela Anastasia? Pengakuan GA itu sudah jelas satu alat bukti. Yang kedua, video yang beredar. Dua alat bukti. Dan pengakuan itulah yang pada akhirnya menjerat mereka berdua. Kenapa antara GA dan MYD sekarang ini statusnya kedua-duanya dijadikan sebagai tersangka? Beda halnya dengan kejadian 2010 yang lalu berkaitan dengan video sosok artis juga. Gisel menjelaskan bahwa videonya itu dibuat untuk kepentingan pribadi, untuk koleksi pribadi, dan setelah dibuat itu dia membagikan ke MYD, betul ya, seperti itu. Nah, disitulah kenapa pasal ini pas untuk dikenakan pada mereka berdua. Tetapi kalau untuk MYD sendiri itu masih perlu dibuktikan berkaitan dengan pasal 4 ayat 1 junto 29 ini. Karena di sini lebih banyak kecocokan untuk yang membuat. Dan yang membuat itu berdasarkan pengakuan GA, dan GA sendirilah yang melakukan. Di sini kan pihak kepolisian baru menggambarkan kalau pasal 4 ayat 1 ini hukumannya sampai 12 tahun penjara loh. Tapi kan belum tentu dong GA dengan MYD dihukum sampai 12 tahun. Semuanya kan diproses di pengadilan nanti akan terus berlanjut, dan pihak majelis hakim pasti akan mempertimbangkan hal-hal lain kan. Karena ini juga kan sebenarnya bentuk kealpaan, ketidakmengertian seorang Gisel gitu. Kalau apa yang dilakukannya itu akan berbuntut seperti ini. Dan jika kasus video panas Gisela Anastasia tengah menjadi bahan perbincangan masyarakat di Indonesia, tak pelak jika kasus video panas Gisela Anastasia juga mendapat sorotan dari media asing, yaitu media asal Inggris, yang menyoroti bahwa hukum di Indonesia terlalu keras atas kasus video panas Gisela Anastasia.
Lalu, seperti apa tanggapan dari pakar hukum mengenai sorotan dari media Inggris tersebut? Yang kedua, bahwa ada media asing ya. Iya benar Pak. Ada media Inggris ya. Ada media Inggris mengatakan bahwa hukum Indonesia itu kejam gitu ya. Hukum Indonesia ini. Nah, ini yang harus diluruskan gitu. Ya, bahwa di Indonesia itu ada undang-undang pornografi. Ya, di setiap negara itu lain kulturnya. Ya, di setiap negara itu lain sistem hukumnya juga gitu. Umpamanya di Inggris itu sistem hukumnya common law ya, sama juga dengan negara yang pernah dijajahnya. Sedangkan Indonesia itu menganut civil law. Ya, civil law itu hampir semua jajahan Belanda atau jajahan orang-orang Eropa yang menganut sistem hukum civil law, itu sistem hukumnya sama. Nah, ya, itu satu. Terus yang kedua, apa bedanya common law civil law? Kalau common law itu hukumnya adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga dia tidak tergantung pada undang-undang, tergantung pada putusan. Karena di pengadilan juga ada juri, selain hakim ada masyarakat yang mengadili untuk mengadili. Sedangkan di civil law itu hukumnya adalah dibuat oleh penguasa, dalam hal ini presiden dan DPR. Nah, itu satu. Yang kedua, faktornya adalah bahwa di masing-masing negara itu menganut filosofi hidup yang liberal dan non-liberal. Nah, itu juga bisa membedakan. Nah, liberal artinya dia sangat menghargai hak asasi manusia sampai soal-soal yang paling sensitif sekalipun gitu. Seperti umpamanya itu tadi ya, menghormati orang yang membuat video untuk dirinya sendiri ya, tapi juga tidak melarang untuk penyebarannya umpamanya seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.